Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Tony Adriansa. Di video kali ini saya akan menunjukkan sedikit tutorial ya, atau bagaimana cara eh, menggunakan software SAP 2000 untuk membuat model struktur, memasukkan pembebanan untuk mengetahui atau menganalisis struktur, untuk mengetahui deformasi struktur yang terjadi oleh beban, gaya aksial yang terjadi pada batang ketika diberi beban, dan lain-lain. Oke, di sini karena saya dari nol ya, atau belum ada apa-apa, maka kita belum take file, lalu new model. Apabila teman-teman sudah apa ya sebelumnya membuat model atau ingin melanjutkan file sebelumnya, teman-teman bisa klik open lalu pilih file yang sebelumnya atau yang telah dibuat. Namun karena dari nol kita membuat dari new model. Oke, maaf, new model. Dan di sini ada beberapa template yang sudah disediakan oleh SAP 2000 ya. Ini juga ada satuannya di default units. Di sini aku menggunakan kilonewton kilonewton untuk besaran gayanya, meter untuk jaraknya, dan celsius untuk suhunya. Dan di sini standar US. Di sini teman-teman bisa bebas memakai apa, namun untuk video kali ini saya akan menggunakan buat trust. Di sini sebenarnya teman-teman bisa mulai dari blank sih. Ini di sini tuh teman-teman akan kosongan atau tidak apa-apa seperti tadi ya. Lalu teman-teman harus memasukkan grid koordinat manual secara manual seperti grid ini untuk eh, membuat garis bantu yang nantinya akan membantu teman-teman untuk menggambarkan grid atau as untuk model strukturnya. Namun di sini karena dari SAP 2000 sudah menyediakan, maka akan saya menggunakan dua tas ini. Nah, di sini ada beberapa yang dapat kita gunakan ya. Di sini ada tiga pilihan, ada slope truss, vertical truss, dan flat truss. Untuk slope truss ini yang umum biasa digunakan di rangka batang jembatan ya. Vertical truss juga. Dan flat truss ini umumnya pada rangka atap atap rumah ya, rangka batang untuk rangka atap rumah. Dan di sini saya akan menggunakan slope truss. Di sini ada tiga yang perlu kita isi, ada number of division, division length, dan height. Uh, aku bahas satu-satu. Di sini ada number of division. Di sini tuh kita memasukkan jumlah divisi atau jumlah apa ya bahasanya, jumlah panel atau jumlah bentang per join loh. Sini kita bisa lihat contoh gambarnya di sini. Ini ada sebuah truss atau rangka batang jembatan. Ini bisa dilihat ada satu, dua, tiga. Di mana berarti di sini number of divisinya ini ada tiga. Nah, gampangnya seperti itu teman-teman. Kalau ada division length, di sini ada jarak divisinya. Jadi apabila di sini ada tiga meter ya berarti ya. Nah, di sini tuh dari titik sini hingga titik sini itu adalah 3 meter panjangnya. Nah, apabila di sini ada 3 divisi dan 3 meter per divisi, berarti dari titik ujung sini ke ujung sini adalah 9 meter. Nah, untuk height adalah tinggi jembatan, yaitu jarak antara batang bawah dan batang atas ya berarti ya. Nah, untuk model video ini saya akan menggunakan jembatan dengan bentang 20 meter ya. 20 meter dengan pembagian divisi ada 5, maka per divisi panjangnya ada 4 meter. Dan tinggi tinggi jembatannya akan saya buat 6 meter. Setelah sudah masuk di besarannya dan ini kita klik OK. Nah, di sini akan tampil model ya seperti apa yang kita inginkan ya, yang sudah kita masukkan. Jadi kita tadi masukkan ada 5 divisi, benar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini jaraknya seharusnya 4 meter ya dari titik A ke C. Kita bisa buktikan dari define, kita cek di koordinat, kita modify. Nah, di sini kita lihat X, Y, Z. X adalah sumbu dari kanan kiri, kanan atau kiri ya, yang horizontal. Y adalah yang sejajar dengan kita lihat monitor ya. Dan Z itu atas atau bawah. Nah, ini kita cek di X, grid A, di sini A, ini C. A ke C selisihnya adalah 4. Jadi kita benar di sini adalah dengan jaraknya 4 meter. Dan ini sama apabila kita tadi milih plane ya, kita maka membuat apa namanya grid koordinat ini secara manual. Tapi karena kita sudah menggunakan yang disediakan template yang disediakan oleh SAP, maka ini akan terisi secara otomatis ketika kita membuat seperti tadi. Nah, di sini untuk Y, ini biasa kita tambahkan apabila kita ingin membuat tiga dimensi. Nah, ini saya kasih contoh sedikit. Ini misal saya ingin membuat jembatan dengan lebar jembatan 5 meter. Nah, di sini akan saya beli isi 5, saya klik OK ya. Oke. Nah, maka akan keluar grid koordinat tambahan untuk membantu kita menggambar menggambar apa ya? As untuk ke arah Y, tunggu Y. Kalau ini ke sana, terus lagi ini ke sana. Kita hapus sembunyinya, kita menggunakan Y0 aja. Terus kita menggunakan satu aja ya karena sama ya.
Di sini teman-teman juga bisa melihat apa namanya, di sini jumlah batang atau nama batangnya tuh berapa, nama batangnya apa, dengan mengklik ini yang centang ini ya. Namun apabila di SAP teman-teman nggak muncul atau belum tampak ya, kalian teman-teman bisa cek di view lalu di display option. Nah, yang branch ini dicentang ya, lalu apply. Nah, maka akan keluar di sini. Oke, akan tampil ada titik apa, batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5 hingga batang 19. Ini ada jumlah batang pada model saya ada 19 ya berarti ya. Oke. Nah, lalu model sudah jadi di sini dengan bentang 20 meter. Ini ada sendi, ada tumpuan sendi, tumpuan roll. Nah, kita masuk ke pembebanan. Namun sebelum itu sedikit menjelaskan ya teman-teman, di sini tuh garis biru-biru ini tuh merupakan grid yang dimana ini akan membantu kita nantinya apabila kita berikan beban, lalu kita akan membuat suatu struktur, kita akan masuk di mana material apa yang kita gunakan, terus apa dengan spek apa. Contoh di material sini kita menggunakan BJ37 atau mungkin BJ50. Nah, kita masukkan kriterianya, FE-nya berapa, FX-nya berapa, lalu kita membuat frame section. Nah, di frame section ini mungkin untuk kita membuat IWF atau H-beam. Nah, dimana nanti ini akan muncul ya sesuai dengan grid yang kita telah buat. Nah, di situ kita bisa masukkan material-material yang cocok untuk menahan beban yang kita masukkan. Nah, pada saat ini akan masuk apa ya? Setelah ini kita akan masukkan bebanan. Saya akan menjelaskan mulai dari kita menambah beban ya. Di sini ada load pattern. Teman-teman bisa pencet load pattern. Di sini ada macam-macam ya. Ada depth, ada live, lift, beban lift ya, maaf, lift. Beban lift itu beban hidup, proof lift. Saya banyak di chat more, ini ada banyak. Saya ambil contoh ketika di jembatan ada dead. Dead itu maksudnya untuk beban si rangkanya itu ya, beban rangka dari jembatannya itu. Lalu ada super dead. Super dead itu beban mati tambahan seperti beton, eh, jalan, itu kan beban mati tambahan ya, beban mati yang ada di luar rangkanya itu ada super dead. Lalu ada lift, ini ada beban hidup seperti manusia yang di atasnya. Lalu ada beban seperti bukan kendaraan, beda. Beban hidup tuh beban yang di luar dari strukturnya. Misalnya kita tulis seperti itu. Lalu di sini ada macam-macam. Weight itu ada beban angin, weight itu beban gempa, terus dan lain-lain. Jadi klik OK aja. Kita ambil contoh beban hidup dan beban mati ya. Klik OK. Nah, di sini ada load combination juga. Di sini teman-teman bisa membuat kombinasi beban ya. Nanti load pattern nanti itu akan sangat kepake ketika kita akan menambahkan beban pada model kita. Nah, di contoh ini saya akan membuat beban beban join di jembatanku akan kutambahin beban join di seluruh join yang bawah sebesar 20 kN. Maka kita perlu klik join yang akan kita beri beban lalu pencet assign. Ini ada join ya, tapi kita pilih yang join load atau beban join force. Nah, ini kita masukkan beban hidup atau beban mati. Saya ambil contoh nih, akan memasukkan beban trotoar dan beban railing, dimana itu akan masuk ke beban join ya, join yang bawah. Jadi ada force global X, force global Y, force global Z. Nah, di sini X itu berarti seperti tadi ya, X ke kanan atau kiri, yaitu ke depan atau ke belakang, Z itu ke atas atau ke bawah. Karena ini beban ikut gravitasi, berarti ke bawah, yaitu Z, dengan angka negatif 20 kN. Karena kita akan ke bawah ya, kita klik apply. Nah, maka akan keluar 20 kN di titik-titik yang sudah kita tandai. Oke, kita juga bisa menambahkan beban merata ya. Beban merata itu adalah beban yang merata di jarak tertentu atau bentang tertentu. Contoh, saya ambil di ini ya, sepanjang ini akan saya beri beban merata. Kita masuk ke assign, sandwich, distributed. Nah, di sini ada banyak ya. Contoh akan saya beri beban mati aja ya, sebesar 10 kN per meter. Saya buat. Nah, maka akan muncul beban merata sepanjang bentang tadi sebesar 10 kN. 10 kN. Nah, saya ambil contoh lain juga di sini bisa buat beban distribusi yang itu ya, kurang merata ya.
Nah, untuk relatif distance ini mungkin bisa kita apa ya, samakan dengan 0 itu berarti 0,25% dari jarak si ujung sini ke ujung sini, 0,75 itu berarti 75%, 100% atau ujung sini ya. Namun dapat kita permudah menggunakan absolute distance from M ini. Nah, ini ada jarak pasti ya. Contoh dari sini ini kan tadi kan 4 meter ya. Apabila saya ingin membuat beban berbentuk segitiga ya, atau di sini adalah 0 kilonewton, 0 kilonewton, tapi di tengahnya itu ada 20 kilonewton secara merata, maka atau sini saya tulis jarak 0 meter, ke sini ada 2 meter atau tengah-tengahnya, dan di sini 4 meter atau ujungnya. Dan yang 2 meter ini yang di tengah-tengah ini diberi beban besar 20 kilonewton. Kita klik apply, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, ini maaf lupa dimatiin ya. Oke, pelan. Nah, maka akan muncul seperti yang kita inginkan dengan beban ujung 0 kilonewton, tengah ada 20 kilonewton, dan di ujungnya ada 0 kilonewton. Nah, kita juga bisa buat trapesium ya, seperti berbentuk trapesium. Saya akan contohkan di sini, berarti akan beri gaya 20 kilonewton di sini. Oke. Dan untuk yang di sini sebaliknya, berarti yang di sini adalah 20 kilonewton, yang di sini adalah 0 kilonewton. Nah, maka akan berbentuk seperti trapesium. Ini untuk beban merata. Dan apabila mengikuti realistisnya ya, mungkin kita ambil contoh. Saya akan memberikan beban ini ya. Saya ambil contoh ini dari 0 ke 4 meter adalah mendapatkan beban 20 kilonewton. Di sini jadi 30 atau ya yang ini sama dengan sini sebaliknya. Oke, ini untuk beban saya. Dan untuk beban apa frame ini ada opsi ya. Di sini frame ada banyak, ada poin di mana di sini kita dapat memberikan beban di titik-titik tertentu dengan jarak tertentu. Seperti saya ambil contoh ketika saya pencet di sini ya, contoh ya, kita assign frame load poin. Nah, contoh di jarak 2 meter akan saya beri gaya 20 kilonewton, dan di jarak 3 meter ada 10 kilonewton. Terlihat mirip seperti tadi, namun bedanya ini tidak merata teman-teman. Ini hanya beban garis seperti beban garis. Ini waktu kita apply, nah akan tampil seperti ini, beban garis seperti ini. Berbeda dengan yang tadi beban merata, di mana sepanjang ini akan uh, mendapatkan beban. Nah, ini hanya di titik-titik tertentu. Kita hapus dulu ya. Nah, biasanya pada ketika di jembatan tuh akan mengalami beban angin ya, beban angin secara horizontal. Dan untuk beban horizontal ini berarti kita memasukkan di join, kita klik join yang akan kita beri beban ya. Contoh kita klik di sininya ya. Kalau jembatan biasanya di seluruh joinnya ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita tambah aja. Lalu kita assign seperti tadi ya, join loads lagi yang join. Lalu kita di sini isi yang hidup karena beban angin ya. Seharusnya ini ada beban angin, namun ini saya ambil contoh jadi beban hidup. Lalu kita pilih yang X. Kalau kita ambil contoh ada angin dari kanan ke kiri, jadi ke kanan dari kanan ke kiri akan jadi negatif. Kita ambil contoh ada beban angin sebesar 5 kilonewton. Lalu untuk jembatan biasanya beban angin kanan, beban angin kiri ya, dan seharusnya itu akan mengarah ke sana atau ke G. Maka di sini akan kita isi 5 kilonewton. Kita ambil contoh ya. Ini auto existing, jangan replace, karena sebelumnya di sini ada beban vertikal ya, ada beban mati. Apabila kita replace akan hilang. Ini kita auto existing load, maka akan bertambah. Klik apply. Nah, di sini kita klik akan keluar ada beban mati sebesar 20 kilonewton dan beban hidup 5 kilonewton dan 5 kilonewton dari YX dan Y. Ya, selesai. Beban merata sudah, beban angin sudah, beban titik sudah ya. Maka kita bisa menganalisis informasi atau faktor yang telah kita buat ini ya, mulai dari klik analyze. Nah, di sini biasanya model kita do not run ya, lalu kita run, tapi kita harus save dulu ya. Kita save sembarang lah ya, kita coba bikin proses.
Dan untuk kecepatannya tergantung dengan spek komputer ya. Di sini saya menggunakan SAP 2020. Nah, dari sini akan tampil deformasi dari struktur yang sudah kita buat akibat beban yang kita beri ya. Di sini akan struktur mengalami deformasi atau perubahan bentuk ya, yang awalnya semula lurus-lurus sehingga sekarang kayak bengkok-bengkok, dan di sini ada lendutan juga ya. Nah, di sini akan terlihat deformasi. Nah, selain deformasi, kita juga bisa menampilkan beban gaya dalam, yaitu gaya tarik atau gaya tekan. Kita bisa cek di display, lalu cek yang show force ini ya, frame, double, stand down. Nah, ini yang axial force. Kita cek apply, apply. Nah, di sini akan tampil ada merah, ada biru. Merah untuk yang tekan ya, biru untuk yang tarik. Dan di sini kalau kita klik dua kali, kita bisa lihat di sini ada besaran gayanya minus 181. Karena ini minus, maka artinya adalah batang ini merupakan batang tekan dan mengalami tekan sebesar 181 kN. Dan untuk yang biru ini sama, kita klik dua kali, klik kanan dua kali, ini akan ada beban aksial, gaya aksial, maaf, gaya aksial sebesar 172 kN, atau karena positif berarti ini adalah gaya tarik. Nah, kita juga bisa lihat di sini momen play, momen. Nah, di sini ada momen di sini ya, di belajar bawah sama atasnya ya, besar di mana di sini atas diberikan beban tadi, beban itu play, ada muncul ada ini ya, apa namanya, momen ya, grafik momen. Kita bisa cek di sini juga. Nah, oke, ini ada share-nya dan lain-lainnya. Kita juga bisa menampilkan value yang ada ya, grafik aksial atau value. Di sini akan muncul besaran-besaran gayanya tadi yang sudah kita temui sebelumnya. Kalau misalkan dia kan akan berbentuk warna ya, namun kalau values akan ada angka-angkanya, yang besar 51 berapa, yang 28, macam-macam. Nah, selain berupa grafik, juga bisa dapat mengetahui secara detail dari misalnya gaya-gaya dari batang-batang ini, mulai dari batang tarik, tekan, reaksi tumpuan dan lain-lain, melalui ini ada nilai apa, kita bisa cek di kontrol kontrol T. Kita klik kontrol T. Nah, di sini kita bisa klik checklist ya, mana yang akan di apa yang akan kita ambil atau kita lihat. Di sini ada sini, uh, jangan klik semua ya. Ini ada cek, sini ada reaksi, kita klik aja. Lalu elemen di sini ada frame output untuk mengetahui tarik tekannya ya. Kita klik aja centang, lalu klik OK. Nah, ini akan keluar saran-saran gaya ya, dan jenis gayanya juga yang terjadi di struktur kita. Dan ini juga bisa di set di Excel, karena kita export yaitu Excel. Nah, ini akan keluar. Nah, ini akan keluar hasil dari pembacaan gaya tadi. Nah, ini ada page beban yang telah keluar, dan di sini kita bisa cek mana beban yang apa ya, batang yang mengalami beban tertinggi, tarik tertinggi dan tekan tertinggi. Untuk mengetahui mana batang yang mengalami tekan tertinggi, kita akan bisa menggunakan komen. Karena tekan kan negatif, jadi kita min dari sini hingga paling atas. Oke. Nah, tadi dapat kita ketahui di sini ada tekan tertinggi adalah 184 kN. Jadi ini terjadi di ini ya, di batang 19 ya. Ya. Dan untuk mengetahui beban tarik tertinggi, berarti ini bisa tinggal kita ganti aja next untuk mengetahui tekan tertinggi. Nah, ini mengalami tekan tertinggi di 195 kN. Dan ini bisa kita olah lebih lalu Excel, mana tadi setelah kita buat model di SAP dan kita analyze ya dari beban yang sudah ada, maka akan keluar besaran-besaran gaya, dan kita bisa ekspor mau lewat tabel tadi ya. Kita kontrol T, kita checklist yang kita butuhkan, lalu oke, kita keluar besaran gaya. Nah, sekian dari saya, terima